saudara yang terkasih dalam Kristus, kita telah melewati 20 hari di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus Gembala yang baik, yang telah memimpin, menyertai, memberkati kita. Mari kita naikkan syukur dengan pujian. Kunaikan syukur. Padamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan doa syukur kita. Pertama-tama kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudaraku, kita buka suara bersama. Bapa kami di dalam surga, berdoa mengucap syukur untuk keluarga yang untuk Tuhan keluarga berikan yang kepada Engkau berikan. kami sampai hari ini. Bersyukur Terima engkau kasih untuk Tuhan mereka boleh untuk segala berkat membawa rohani dan kebahagiaan berkat kami, jasmani yang sukacita Tuhan bagi setiap kami, cukupkan orang dengan tua kami, keluarga saudara-saudara kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran mereka Terima kasih dalam Tuhan, kehidupan kami. penyertaan Tuhan Terima yang kasih senantiasa atas ada terus keluarga keharmonisan kami. di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah buat keluarga kami. Selanjutnya mari kita berdoa mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh dari kita semuanya sampai hari ini. Mari kita buka suara, kita mengucap syukur untuk kesehatan kita. Tuhan kami ucap syukur, terima kasih Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan setiap kesehatan yang Tuhan berikan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita naikkan syukur bagi kita untuk kekuatan dan semangat untuk bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita buka suara, kita bersyukur bersama-sama.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kekuatan menjalani kehidupan hari lepas hari, untuk semangat berkarya dan melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita rasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, dicurahkan di tengah-tengah kita, baik di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan berita tentang bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Kita mendengarkan tentang banjir di Kalimantan. Kita juga tahu tentang tanah longsor. Dan kita juga mendengar tentang gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene. Kita melihat begitu banyak orang yang menderita. Mari saudaraku, kita angkat suara. Kita berdoa bagi mereka. Kita berdoa bagi korban dan juga kita berdoa bagi pertolongan yang diberikan. Bapa kami di dalam surga, ketika kami mendengarkan berita ini, kami merasa sedih dan kami menangis. Tangan kami tidak bisa sampai ke sana untuk menolong mereka. Kami hanya membawa satu persatu korban ini ke dalam tangan doa. Bapak mereka saat ini, apakah masih ada yang tertimpa? Kalau masih ada dan masih hidup, Tuhan, biarlah diksarkan pencahayaan mereka. Biarlah mereka dapat ditolong. Kalau mereka menantikan pertolongan, memberikan kekuatan ekstra, mereka bisa bertahan sampai pertolongan datang. Kami berdoa untuk segala macam bentuk pertolongan yang dikirimkan ke tempat. Kau tolong pemerintah, tolong organisasi ataupun pribadi, agar mereka dapat menemukan korban yang tersisa. Biarlah mereka dapat ditolong. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya Bapa, mereka tolong mereka, kuatkan mereka melewati masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita. Kita tahu, kita minta Roh Kudus dicurahkan di dalam gereja-gereja yang ada. Kita minta agar bukan hanya gereja Kebayoran Baru, tapi semua gereja yang ada. Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa penyertaan. Mari saudaraku, kita berdoa untuk kebangunan gereja yang ada. Kita berdoa di masa pandemi ini, mungkin banyak gereja di dalam keputusasaan, di dalam kesuraman, Tuhan bangunkan gerejanya. Mari saudaraku, kita buka suara. Juga khusus buat gereja-gereja di dalam masalah, di dalam pergumulan, di dalam pertikaian, Tuhan campur tangan. Mari kita sama-sama buka suara. Surga, kami tetap ingat akan firman-Mu, amanat agung yang Engkau berikan, agar setiap orang percaya, setiap gereja menjalankan amanat-Mu ini, tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa
Menjadikan supaya setiap jemaat mengalami kebangunan rohani yang Tuhan tetap merasakan Engkau dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin di gereja, berikan mereka hati yang terbangun kepada Tuhan untuk mendengarkan visi Tuhan apa yang dilakukan di masa pandemi ini. Kami berdoa supaya ada kebangunan rohani dan kebangunan doa, kehidupan doa yang setia yang Tuhan berikan bagi gereja-gereja berkumpulan. Kami berdoa Tuhan mengucap berkat Engkau yang memiliki gereja, Engkau juga akan memberkati gereja. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga akan berdoa untuk kehidupan doa dari gereja yang ada. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk rumah tangga yang ada. Kita berdoa untuk setiap pribadi. Agar dari dalam kita punya satu passion, tahu bahwa kita membutuhkan kebangunan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan doa yang sungguh-sungguh bersehati. Kita minta Tuhan membangunkan kehidupan doa dari jemaatmu, dari gerejamu. Biarlah setiap kita membangun altar doa pribadi kita, maupun altar doa keluarga dan altar doa jemaat. Mari kita buka suara. Bapak, ketika kami melihat bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan, tapi kami tahu juga Tuhan, ketika kami harus berdoa sendiri-sendiri, seringkali kami betapa lemahnya kami dan mengakui betapa Engkau berkuasa untuk menopang kami. Tuhan, berikanlah kami, berikan setiap anak-anak-Mu, berikan setiap pemimpin-pemimpin kehidupan untuk doa, memiliki kehidupan doa yang sungguh di hadapan bahwa Tuhan. kami memiliki Kerinduan Allah untuk mencari yang kehendak berkuasa, Tuhan yang maha dalam kaya. kehidupan kami, dalam gereja, dalam pelayanan kami, dalam kepemimpinan kami. Tuhan, Engkau bangun dalam nama Tuhan Yesus. Doakan untuk proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara daring di masa pandemi ini. Mari kita doakan agar proses ini tetap efektif untuk mendidik generasi muda pada saat ini. Mari kita doakan untuk anak-anak yang sekolah dari rumah supaya mereka tidak jenuh. Kita doakan guru-guru supaya diberikan semangat, dan orang tua juga boleh diberikan kesabaran mendampingi anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di masa pandemi ini anak-anak kami masih harus sekolah secara daring. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati proses belajar mengajar yang masih dilakukan dengan daring ini tetap efektif. Tuhan, pakai untuk mendidik generasi muda zaman ini. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kesemangat kepada anak-anak, kondisi mental yang baik untuk tetap berjuang belajar setiap hari-harinya. Berdoa untuk setiap guru-guru, Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati untuk orang tua supaya mereka juga mendampingi anak-anak mereka untuk bersejarah. Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita juga berdoa bersama-sama untuk para pemuda, pemudi yang baru saja lulus kuliah, yang mereka sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, usaha. Doakan untuk masa depan mereka, biarlah mereka mengikuti setiap rencana dan pimpinan Tuhan untuk masa depan mereka. Mari kita berdoa untuk mereka semua. Bapak di surga, berdoa untuk generasi muda, khususnya mereka yang lulus kuliah dan mencari pekerjaan, mencari usaha yang mereka lakukan untuk menghidupi kehidupan mereka dan keluarga. Tuhan, banyak dari mereka yang bingung, mereka tidak tahu harus mencari pekerjaan kemana. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan, biarlah mereka boleh memberikan kreativitas untuk bisa membangun sebuah usaha, berkati mereka, berikan mereka semangat daya juang tinggi untuk memulai apa yang mereka bisa lakukan. Tuhan, Engkau berencana, berkati berkati usaha mereka. biar di masa-masa seperti ini mereka juga tahu mengandalkan bertumbuh dalam hidup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga akan buka suara berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kita berdoa kalau kita tahu ada keluarga yang sedang bergumul di dalam relasi mereka. Kita minta Tuhan jamah keluarga yang ada. Tuhan pulihkan relasi suami istri yang ada. Tuhan pulihkan relasi orang tua dan anak yang ada. Mari saudaraku, kita khusus berdoa untuk rumah tangga keluarga Kristen. Bapa kami Bapa di surga, begitu banyak keluarga yang sedang berjuang supaya mereka keluar di dalam iman mereka, kepala semangat mereka supaya adalah mereka keluar di dalam hubungan pribadi lepas pribadi mereka ada Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap ibu, berkati setiap anak,
dalam keluarga Tuhan berkati supaya terjadi kebangunan rohani di tengah keluarga. Mereka punya kehidupan doa dan keras keluarga yang mereka pakai tidak selesaikan dengan kemampuan mereka, tapi mereka dapat mencari Tuhan mencari keluarga-keluarga supaya mereka bisa mencari mulai untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih memberikan keharmonisan di tengah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita katakan, kita minta Tuhan curahkan kuasa-Nya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita doakan jemaat yang kita tahu saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kita juga tahu di antara mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan. Kita doakan juga bagi mereka yang saat ini mungkin sedang dalam kedukaan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka. Menghapus air mata mereka, memberikan jamahan kesembuhan, memulihkan mereka. Mari saudaraku kita berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat. Ada yang bergumul tentang sakit penyakit yang sudah sekian lama mereka derita. Kami berdoa buat keluarga yang bergumul, mungkin ada yang terinfeksi virus. Ada di antara mereka yang bergumul dengan kondisi finansial dengan keluarga mereka, yang bergumul dengan jatuh bangun mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Bahkan ada yang kesulitan ya Tuhan di dalam memulai usaha mereka, yang bergumul dengan kehidupan relasi dalam keluarga mereka. Tuhan kami berdoa Tuhan turun campur tangan dalam kehidupan setiap jemaat, memberikan perlindungan, memberikan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima pandangan kami, biarlah setiap jemaat terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Segala sesuatu ada waktunya. Baiklah setiap kita yang punya pergumulan pribadi, kita dapat berlutut di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang bisa berlutut, kita akan berlutut. Secara pribadi kita utarakan segala pergumulan kita. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kami percaya kepadamu, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hadir. Engkau yang ada di dalam ruangan di mana kami berada saat ini. Engkau yang mendengarkan curahan hati kami. Engkau yang melihat tetesan air mata kami. Dan juga Engkau tahu kemarahan kami, kekecewaan kami. Bapa,
biarlah kami percaya sesuai waktu-Mu yang terbaik Engkau akan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Lause Erik untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan boleh pertemukan kita kembali di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang Kau jadikan bagi kami ya Tuhan. Khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh sama-sama datang di dalam kebaktian doa, kami boleh sama-sama memuji-Mu, kami boleh sama-sama berdoa ya Tuhan. Dan kami sama-sama diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan untuk waktu-waktu ke depan ini ya Tuhan. Biar sungguh kami boleh belajar, tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang tahu atau mungkin pernah mendengarkan lagu berjudul My Way? Lagu dari Frank Sinatra. Ya mungkin nggak semua orang yang pernah mendengarkan atau tahu lagu itu ya, khususnya mungkin untuk anak-anak muda. Atau seperti saya yang merasa masih muda. Mungkin lagu My Way atau nama Frank Sinatra ini nggak begitu familiar di telinga kita. Ya karena lagu ini memang masuk kategori lagu ABG, Angkatan Babe Gue. Lagu jadul Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya papa saya misalnya ya, "Pak, tahu gak lagu My Way, Frank Sinatra?" Papa saya pasti bilang, "Tahu." Coba kalau saya tanya, "Pak, tahu BTS gak? Atau Blackpink?" Kemungkinan besar papa saya nggak tahu. Kalaupun tahu ya pasti keponakan saya yang kasih tahu ke papa saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, lagu My Way yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra ini merupakan salah satu lagu yang boleh dibilang sangat terkenal dan cukup fenomenal. Dari sebuah website yang saya baca, lagu ini pernah berada di tangga lagu di Inggris selama kurang lebih 75 minggu, Bapak Ibu Saudara. Setahun lebih. Nah kemudian lagu ini juga disebut sebagai lagu yang paling banyak dinyanyikan oleh orang lain selain Frank Sinatra. Penyanyi Amerika Serikat lainnya seperti Elvis Presley, Celine Dion, John Bon Jovi pernah menyanyikan lagu ini. Dan bukan hanya itu, sebuah lembaga di Inggris pernah melakukan sebuah survei mengenai lagu yang paling banyak diputar pada waktu acara pemakaman Bapak Ibu di Inggris sana. Dan lagu My Way menempati urutan pertama sebagai lagu yang paling banyak dinyanyikan. Nggak tahu apa yang menyebabkan lagu ini banyak dinyanyikan di pemakaman itu. Tapi ya umumnya nada dan mungkin kemungkinan besar lirik dari lagu itu kan yang biasanya membuat seseorang itu akhirnya menyukai sebuah lagu ya. Nah kalau kita melihat dari lirik lagu My Way, lagu ini kurang lebih mengisahkan tentang kisah hidup seorang pria yang telah melalui banyak asam garam gitu lah. Perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku. Dan dia menjalani semua itu dikatakan dengan cara yang terbaik sesuai dengan keyakinannya. Nah, dia menghadapi semua itu dengan caranya sendiri. Dan dengan penuh kebanggaan, seolah-olah dia bernyanyi sambil membusungkan dada dan dia mengucapkan satu kalimat yang merupakan kalimat yang terkuat di dalam lagu itu. I did it my way. Aku melakukannya dengan caraku. Bapak Ibu Saudara, saya rasa pesan dari lagu My Way ini begitu kuat dan menginspirasi. Yaitu mengajak setiap pendengarnya untuk memiliki satu keyakinan yang kuat, menjalani kehidupan ini dengan kepercayaan penuh pada diri sendiri. Dan memang ketika saya melihat di internet, banyak orang yang tanda kutip bersaksi, menceritakan betapa mereka sangat diberkati dengan lagu My Way ini. Banyak dari mereka bilang kalau lagu itu menginspirasi mereka, memberi mereka semangat untuk menjalani kehidupan dan mengambil segala tindakan sesuai dengan apa yang mereka yakini sendiri. Bahkan ada salah satu yang saya baca, dia mengatakan begini, ini salah satu tokoh politik, kalau saya sebutkan namanya mungkin Bapak Ibu Saudara, saya yakin pasti tahu, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia mengatakan begini, kalau mau tahu hidup saya itu seperti apa, dengerin aja lagu My Way.
Dan saya rasa itulah yang sedang dunia tawarkan dan ajarkan kepada kita semua, bukan? Dunia hari-hari ini mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada diri sendiri. Dunia hari-hari ini mengajarkan kepada kita untuk yakin dengan diri sendiri dan yakin dengan apa yang kita kerjakan sendiri. Karena kitalah yang menentukan masa depan kita. Kita pasti sering mendengar kata-kata motivasi seperti trust yourself, percayalah kepada dirimu sendiri. Atau follow your heart, ikuti kata hatimu. Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah hal yang baik. Tapi masalahnya, itu bukanlah hal yang benar. Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita di dunia ini bukan hanya memilih antara yang salah dan yang benar. Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan antara yang salah dan yang benar, tentu dengan mudah kita akan memilih yang benar. Namun, pergumulan kita yang lebih besar dari itu adalah ketika kita dihadapkan pada pilihan antara memilih yang baik atau kita memilih yang benar. Dan sebagai orang percaya, Tuhan mau untuk kita memilih yang benar, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya kepada diri kita sendiri, ataupun kepada manusia lainnya. Justru Alkitab mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa dunia ini sudah rusak dan tercemar oleh dosa, dan bahwa sesungguhnya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin kita dapat berkata kepada diri kita, trust yourself, sementara kita adalah orang-orang yang sudah tercemar oleh dosa? Bagaimana mungkin kita dapat berkata, follow your heart, ikuti kata hatimu, sementara akibat dosa, hati kita senantiasa dipenuhi oleh segala hal yang buruk, seperti iri hati, dengki, dendam, mau menang sendiri. Yeremia 17 ayat 9a juga pernah mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Bersyukur bahwa Allah telah menebus kita melalui Yesus Kristus dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Namun itu nggak langsung membuat kita otomatis berubah 180 derajat menjadi orang-orang suci, kudus, dan tanpa dosa. Godaan dunia ini, daya tarik dunia ini, pemikiran-pemikiran dunia ini, bahkan tekanan yang sedang kita alami di dunia ini dapat mengalihkan fokus kita dan menyeret kita untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang berfokus pada diri sendiri. Nah, oleh sebab itu melalui perenungan hari ini, kita sama-sama belajar melalui firman Tuhan, bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita bersikap. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus, hidup bijaksana selama berada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan 6, firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kitab Amsal adalah kitab yang berisi nasihat, Bapak Ibu Saudara. Mayoritas kitab ini ditulis oleh seorang raja yang pasti semua kita kenal, Raja Salomo. Orang yang mungkin boleh kita katakan orang yang paling pintar dan yang paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini. Allah sendiri yang berkata kalau sebelum Salomo nggak ada orang seperti dia. Dan sesudah Salomo juga nggak akan ada orang yang seperti dia. Bahkan dikatakan juga di dalam Alkitab, karena hikmat dan juga kebijaksanaannya itu membuat raja-raja dari berbagai bangsa datang untuk mendengarkan hikmat dan kebijaksanaan dari Salomo. Namun kita lihat, dengan segala kepintaran, kepandaian, hikmat, kebijaksanaan yang dimiliki, Salomo nggak memberikan nasihat agar kita percaya kepada pengertian atau kebijaksanaan kita masing-masing, ataupun dia menasihatkan kita untuk percaya pada hikmat dan juga kebijaksanaannya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan jelas Salomo mengatakan agar kita percaya kepada Tuhan
Dan bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan segala tindakan atau perbuatan yang kita lakukan? Apakah semua itu sudah mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau misalnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya percaya kepada Tuhan? Saya yakin pasti dengan mudah kita akan menjawab, ya tentu saya percaya kepada Tuhan. Tapi seandainya pertanyaannya adalah, apakah saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Mungkin kita nggak bisa langsung menjawabnya dengan mudah, semudah kita menjawab pertanyaan yang pertama itu. Bapak Ibu Saudara, kata trust, percaya, di dalam bahasa aslinya itu digambarkan seperti seorang yang merenggangkan tangannya, sambil kemudian dia menjatuhkan diri ke bawah, dan hidupnya itu bergantung penuh kepada orang di bawah yang akan menangkapnya. Seperti itu penggambarannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga bagian firman ini yang mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, menunjukkan bahwa sesungguhnya nggak ada ruang sama sekali di dalam diri kita untuk kita bersandar pada pengertian dan kebijaksanaan kita sendiri. Semua rasa percaya yang kita miliki itu harus ditujukan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, namun masalah dari kebanyakan kita adalah sebenarnya bukannya kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Nah, tapi masalah dari kebanyakan kita adalah kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, namun kepercayaan kita kepadanya sesungguhnya tidak kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan itu biasanya umumnya terlihat dari tindakan kita yang bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tapi di dalam keseharian hidup kita tetap mengandalkan pemikiran kita sendiri. Kita tetap menggunakan keyakinan kita sendiri, ataupun kepintaran kita sendiri. Entah itu di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, di dalam setiap pekerjaan kita, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita. Kita bertindak dengan pengertian kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Seperti lagu tadi, seolah kita berkata, I did it my way. Craig Groeschel, seorang hamba Tuhan, di dalam bukunya menyebut orang Kristen seperti tadi sebagai Kristen ateis. Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, tapi di dalam hidupnya mereka bertindak seolah-olah Tuhan itu nggak ada. Bapak Ibu Saudara, kita tahu keadaan dunia ini tidak semakin baik. Tekanan hidup semakin besar. Kesombongan, keegoisan, sifat mementingkan diri sendiri semakin merajalela. Ditambah dengan segala ketidakpastian hidup yang sedang kita hadapi. Namun kiranya itu tidak membuat kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Dengan kebijaksanaan kita sendiri. Karena semua itu justru malah akan menghancurkan kita. Seperti di dalam Amsal 26 ayatnya yang ke-12 mengatakan begini. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Bahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih jelas lagi dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang bodoh sekali masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Nah, tapi biarlah kita menjalani hidup ini sekali lagi tidak dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, keyakinan kita sendiri, tapi biarlah kita menjalani hidup ini dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan kita. Nah, dan hal yang kedua Bapak Ibu yang sangat penting yang juga menentukan kepercayaan penuh kita kepadanya adalah dengan mengakui Dia di dalam segala jalan kita. Terdapat di dalam ayat 6 tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata akui di dalam ayat ke-6 tadi, di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada, yang artinya adalah mengenal. Mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu atau sekedar kenal aja.
Namun ini adalah satu pengenalan yang begitu dalam, yang muncul karena relasi yang terjalin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak hanya berbicara soal agama. Lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang hubungan, tentang relasi. Dan relasi yang seringkali digambarkan adalah relasi yang erat, yang intim, seperti relasi seorang ayah dengan anaknya, relasi sahabat, dan juga relasi yang tidak kalah penting adalah relasi suami istri. Di antara mempelai pria dan wanita. Nah, di dalam relasi inilah pengenalan kita akan Allah bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 17 Januari yang lalu, adalah hari ulang tahun pernikahan saya dan Yulia yang ke-12. Dengan relasi yang sudah terjalin selama 12 tahun, Bapak Ibu Saudara, tentunya kami semakin mengenal karakter kami satu sama lain. Misalnya, apa yang Yulia suka atau Yulia nggak suka, saya sudah tahu. Terus kebiasaan-kebiasaannya, bahkan suara langkah kakinya Yulia ketika dia berjalan misalnya pakai sepatu, kalau saya dengar dari jauh, saya bisa kenal suara itu kalau itu suaranya langkah kaki Yulia. Namun kami sadar Bapak Ibu, mengenal ini adalah sebuah proses yang penuh dengan perjuangan. Dan itu nggak mudah. Kadang kami dapat melewati dengan baik setiap proses itu, kadang juga ada tantangan, namun semua itu akan terus kami jalani sepanjang kami masih bersama tentunya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga yang sudah menikah, pasti juga mengalami dan memiliki proses mengenal satu sama lain seperti yang kami juga alami. Bapak Ibu Saudara, mengenal Tuhan juga adalah satu proses. Proses yang kita jalani seumur hidup kita. Mengenal bukan hanya hasil yang muncul dari pikiran kita aja, tapi pengalaman hidup bersama dengan pribadi yang kita kenal. Nah, di dalam proses mengenal Tuhan, kadang kita bisa melewatinya dengan baik. Seperti semuanya lancar-lancar aja, tapi nggak jarang juga kita gagal. Di dalam Alkitab kita juga melihat anak-anak Tuhan yang berproses di dalam mengenal Allah. Abraham, seorang yang awalnya tidak mengenal Allah, dia meninggalkan segala kenyamanan yang dia miliki. Dia pergi ke negeri yang dia nggak tahu seperti apa bentuknya. Dan dia harus berjuang di dalam proses mengenal Allah dengan benar. 2 kali, di dalam kitab Kejadian 2 kali dikatakan dia harus berbohong dan berpura-pura kalau Sarah itu bukan istrinya. Dan dia juga sempat gagal dengan lebih mendengarkan kata Sarai agar dia menikahi Hagar. Nggak berpikir bahwa itulah cara Tuhan untuk memberikan dia keturunan. Dalam perjalanan hidupnya, Abraham sempat mengalami jatuh bangun di dalam mengenal Allah. Sampai akhirnya dia sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang dia sembah itu, ketika dia dengan taat dan tanpa keraguan sedikit pun membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bangsa Israel, sangat mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir kan? Cukup dengan waktu beberapa hari dan dengan 10 tulah. Bangsa Israel langsung diizinkan keluar oleh Firaun. Nah, tapi yang membutuhkan waktu lama adalah ketika harus mengeluarkan Mesir itu dari dalam pikiran Israel. Butuh waktu 40 tahun proses untuk membuat bangsa Israel mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Dulu saya mengenal Tuhan hanya sebagai bapa. Seorang bapa pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau bapa mengasihi, seharusnya dia tidak akan memberikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Saya hanya mengenalnya sebatas itu aja. Nah, pengenalan yang terbatas ini membuat saya sempat memiliki pengenalan yang keliru tentang Allah. Nah, dengan menjalani proses yang Tuhan izinkan, saya belajar dan terus belajar untuk mengenal siapa Dia, untuk menghormati pribadinya, menyadari bahwa Dia adalah pencipta dan saya hanya ciptaan. Dan juga belajar untuk percaya penuh kepadanya. Karena sesungguhnya Dia yang paling tahu yang terbaik bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang ingin dikenal. Dia mau kita mengenalnya melalui ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dia mau kita mengenalnya melalui
firman Tuhan melalui Alkitab. Dan ia mau kita mengenalnya melalui Sang Allah Anak, Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya mengenal Kristus, tapi kiranya kita juga bisa menjadi semakin serupa dengannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak bersandar kepada pengertian dan kebijaksanaan kita sendiri. Dan terus meletakkan kepercayaan kita kepadanya dengan sepenuh hati dan tetap berproses untuk kita bisa dapat semakin mengenal Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini ya Tuhan. Di tengah dunia yang semakin tidak baik ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk kami nggak berdiri dengan kekuatan kami sendiri, untuk kami nggak berjalan dengan pengertian kami sendiri, untuk kami nggak berbangga dengan kepintaran kami sendiri, tapi biarlah kami boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan kami dengan sepenuh hati kami. Dan juga untuk boleh belajar terus untuk mengenal Engkau ya Tuhan, dalam setiap langkah hidup yang kami lalui. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.